Jenny terasa lemas saat dia melihat ada dua orang polisi sedang berbicara dengan dokter. Dia langsung bergegas menghampiri. "Maaf, saya Jenny, anak dari pria yang baru saja mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana keadaan papa saya sekarang?" tanya Jenny cemas. "Tenang Mbak, saya harap Mbak Jenny tabah menerima semua ini," ucap salah satu polisi itu kepadanya. Spontan, ucapan itu justru membuat Jenny semakin panik dan cemas. "Apa maksud semua ini?" tanya Jenny. "Korban baru saja dinyatakan meninggal dunia. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya, tetapi Tuhan berkehendak lain," jelas dokter. "Apa?" pakik Jenny terkejut. Kaki Jenny lemas bagai tak bertulang hingga tak mampu menopang tubuhnya sendiri. Dia terhuyung sampai terjatuh andai Via tidak sigap menangkapnya. "Ini tidak mungkin, Papa tidak mungkin meninggal, tidak mungkin," ucap Jenny lirih sambil menangis. Beberapa detik kemudian, para perawat membawa jenazah Herman yang tertutup kain putih hendak memindahkannya ke ruangan lain. Jenny langsung menghentikannya. Dia ingin melihat dan memastikannya sendiri bahwa papanya itu sudah benar-benar meninggal. Tangisnya pecah. Dia memeluk tubuh pria paruh baya yang sudah terbujur kaku tak lagi bernapas. Sakit, sesak, dunianya bagaikan terasa runtuh seketika. Dia tidak sempat mengucapkan kata maaf. Jenny benar-benar merasa sangat hancur saat ini. "Aku harap kamu bisa kuat dan sabar, Jen." Via berusaha menenangkan sahabatnya. Via bisa merasakan rasanya kehilangan orang tua yang sangat kita cintai. Dia paham sakitnya menjadi Jenny saat ini. "Jen!" Tiba-tiba terdengar suara pria memanggil. Jenny yang sedang menangis di pelukan Via pun mendongak untuk melihat orang yang baru saja memanggilnya. Via bergeser memberi ruang untuk Bimo agar pria itu bisa menenangkan istrinya. "Aku baru tahu kabar papa kecelakaan. Kamu harus sabar ya," ucap Bimo sambil memeluk Jenny. Pria itu membiarkan istrinya menangis, menumpahkan rasa sakit dan kesedihan yang sedang dia rasakan. Bimo bisa merasakan istrinya pasti sangat hancur saat ini. Satu-satunya keluarga yang dia miliki sekarang sudah pergi. Bimo terus memeluk dan berusaha menenangkan istrinya yang masih menangis. Di tempat lain, seorang wanita muda terlihat sedang menerima panggilan telepon. Dia mengawasi keadaan sekelilingnya sebelum akhirnya berbicara dengan pria yang menelponnya. "Semua sudah beres. Saya sudah melakukan semua yang kau perintahkan," ucap pria misterius itu, melaporkan bahwa dia sudah mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Kedua sudut bibir wanita itu melengkung ke atas membentuk senyum puas. "Bagus, bayaranmu akan segera ditransfer," ucapnya sambil terus mengamati keadaan sekitar, takut ada yang mendengar pembicaraannya. "Ingat, pastikan semuanya aman dan tidak ada satupun yang bisa mencium apa yang sudah kau lakukan," ucapnya lagi. "Kau tenang saja Nona cantik, tidak akan ada satupun yang tahu perbuatan kita. Kau aman selama aku tutup mulut," ucap pria misterius itu sambil menutup teleponnya. Jenny menangis di kuburan merah papanya. Rasanya
Dia tidak rela melepas kepergian papanya yang begitu sangat mendadak. Tak pernah sedikit pun terbayang dalam benak Jenny akan kehilangan orang yang dicintainya secepat ini. Kita pulang sayang, ikhlaskan papa, biarkan papa istirahat dengan tenang di sana, ucap Bimo lirih sambil merangkul Jenny. Kamu jangan terlalu larut dalam kesedihan, kasihan papamu, dia pasti sedih melihatmu seperti ini, tutur Via yang sedari tadi berdiri di samping kiri Jenny sambil memayunginya. Kalian pulang saja duluan, aku masih ingin di sini sendiri, ucap Jenny dengan suara serak. Bimo menghela napas panjang. Dia paham apa yang dirasakan istrinya saat ini. Untuk itu, dia tidak berniat meninggalkan Jenny sendirian. Begitupun juga dengan Via. Pak Bimo, Jenny, aku turut berduka cita atas meninggalnya Pak Herman, ucap Bella yang entah sejak kapan wanita itu menginjakan kakinya di pemakaman. Bimo, Jenny dan juga Via langsung melihat ke arah Bella yang berdiri di hadapan mereka menggunakan pakaian serba hitam dan berkacamata. Entah mengapa Jenny merasa hatinya sakit saat melihat Bella. Ingatannya kembali berputar pada kejadian beberapa hari yang lalu saat dia memergoki Bella dan suaminya sedang berjumbu. Terima kasih, ucap Jenny lirih sambil mengalihkan pandangan matanya ke arah kuburan papanya. Mas, kita pulang sekarang, ajak Jenny kepada suaminya. Bimo memapah Jenny membawanya ke mobil dengan hati-hati karena takut istrinya itu pingsan. Melihat pasangan suami istri itu pergi, Via pun langsung mengikutinya. Bella hanya mengamati kepergian mereka. Dia merasa cemburu hingga tanpa sadar refleks mengepalkan kedua tangannya. Kau lihat itu Om Herman, mereka terlihat akur dan baik-baik saja, tapi sebenarnya menantumu itu tidak mencintai putrimu. Bimo hanya mencintaiku dan dia bersedia melakukan apapun yang ku mau, ucap Bella pada gundukan tanah merah Herman. Bella tersenyum sinis sambil pergi meninggalkan area pemakaman. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat, dan dia ingin segera melaksanakan rencananya itu. Sayang, aku sudah buatkan susu hangat untukmu. Diminum dulu ya, biar merasa sedikit lebih tenang, tutur Bimo sambil menyodorkan cangkir ke Jenny. Jenny meminum susu itu sedikit. Dia masih belum berselera makan dan minum karena masih berduka. Bimo duduk di samping ranjang, di sebelah istrinya yang masih rebahan. Aku juga membawakan makanan untukmu. Kau belum makan apapun sedari kemarin. Aku khawatir kau sakit, ucap Bimo. Aku tidak lapar, ucap Jenny. Aku tahu kau tidak lapar, tapi perutmu butuh makanan. Tidak apa walau sedikit, yang penting kamu makan, ucap Bimo sambil menyodorkan sendok berisi nasi dan lauknya di depan mulut Jenny. Jenny tetap menolak karena memang dia sedang tidak enak untuk makan dan minum. Baiklah kalau kau tidak mau makan, tapi besok kau harus makan ya, biar gak sakit, ucap Bimo. Dia lalu membawa makanan itu ke dapur. Dia ingin mencuci piring dan gelas untuk sekedar membantu istrinya yang sedang berduka.
Baru saja dia meletakkan piring di dapur, tiba-tiba HP-nya berdering. Nampak nomor Bella yang sedang menghubunginya. "Sayang, bisakah kau kesini sekarang?" tanya Bella. "Kepalaku sangat sakit. Aku tak sanggup nyetir mobil sampai ke rumah," ucap Bella. "Maaf sayang, aku tidak bisa pergi sekarang. Kau tahu kan, Jenny sedang berduka atas kepergian papanya," jawab Bimo. "Kau juga tahu kan, kalau aku tidak memiliki siapapun lagi di sini kecuali kau saja," ujar Bella dari balik telepon. Bimo menghela napas panjang. Kepalanya mendadak berdenyut sakit. Dia bingung harus melakukan apa sekarang. Satu sisi Jenny sedang membutuhkannya. Di sisi lain dia juga sangat mengkhawatirkan Bella. "Ya sudah, kalau kau tidak mau, aku akan mengemudi sendiri. Jangan salahkan aku jika aku pulang bukan ke apartemen, tapi ke rumah sakit," ancam Bella. Setelah itu dia langsung mematikan sambungan teleponnya secara mendadak. Bimo kembali menghubungi Bella, tetapi kekasihnya itu tidak mau menjawab teleponnya. Bimo merasa sangat kesal dengan tingkah kekanak-kanakan kekasihnya itu. "Wanita selalu egois dan menyebalkan," gerutu Bimo kesal. "Tak bisakah dia mengerti keadaanku sekarang?" sambungnya lagi. Bimo mendesah kasar, lantas kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Dia bergegas kembali ke kamarnya untuk menemui istrinya. Nampak jelas terlihat sang istri sedang termenung sendiri di atas tempat tidur. Tatapannya kosong menatap ke depan. Bimo tahu Jenny sedang merasa sedih. Dia masih belum rela papanya meninggal.